Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menjelaskan terkait analisa sensori yang berkaitan dengan uji segitiga, lanjutan dari yang minggu yang lalu, yaitu uji pembeda, yang mana pada hari ini kita akan menjelaskan dan bagaimana teknik kita menganalisa uji segitiga atau triangle test. Nah, triangle test ini adalah tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan sensori antara dua produk yang telah diberikan perlakuan tertentu, yang mana panelis akan diujikan 3 contoh sampel atau contoh perlakuan. Nah, 3 buah sampel yang mana satu contoh yang berbeda dari 2 contoh yang lain. Jadi satu contoh yang berbeda dari 2 contoh yang lain. Nah, kemudian dianalisa dengan distribusi binomial. Jadi kita nanti akan menggunakan tabel distribusi binomial atau tabel statistik khususnya binomial. Nah, yang mana bagaimana caranya kita membandingkan atau melihat data tersebut? Salah satunya dengan melihat jumlah panelis yang kita ujikan, satu contoh yang berbeda, satu dan sama-sama dengan 0. Jadi panelis harus menunjukkan satu contoh yang berbeda, yaitu sama dengan 1. Kalau misalnya sampelnya sama, panelis memberikan pengetahuan yang sama, maka diberi nilai 0. Jadi saya ulang lagi, panelis harus menunjukkan satu contoh yang berbeda, yang mana kita nilai 1, sedangkan yang sama kita nilai 0. Nah, ada beberapa contoh di sini. Salah satunya yang saya jelaskan, ini ada satu contoh di sini, ada data. Misalnya kita mau menguji biskuit yang mana panelis harus bisa membedakan rasa dan aroma. Ada di situ kita sajikan 3, yang satunya itu adalah yang berbeda. Nah, di sini ada 10 panelis. Jadi ada 10 panelis yang mana panelis harus bisa membedakan. Nah, di sini panelis yang mana panelis harus menunjukkan satu contoh yang berbeda, diberi nilai 1. Ternyata panelis nomor 1 ini dia bisa membedakan suatu sampel. Kita tulis 1. Nah, dari sini ini adalah nilai-nilai dari pengujian panelis yang sudah kita berikan 3 sampel, yaitu ini ada sampel yang sudah kita kasih kode 893, ini satu sampel. Ini juga sama sampel. Ini sama, ini sampel yang ini sama, karena memang 3 sampel ini kita ujikan untuk mengindikasi suatu rasa dan aroma. Nah, di sini kemudian kita jumlahkan nilai-nilai tadi, kita jumlahkan keseluruhannya. Misalnya untuk kode 897 atribut rasa, ternyata jumlah rataannya itu atau jumlah totalnya yaitu 1, sedangkan kode 363 kita jumlahkan ini adalah 7. Nah, nilai-nilai inilah yang nantinya jumlah ini kita lihat atau kita selaraskan dengan tabel binomial. Nah, salah satunya di sini sudah saya kasih contoh, sampel atau contoh tabel binomial yang nanti saya share ke seluruh audien terkait perbedaan yang nyata terhadap suatu uji binomial. Nah, misalnya di sini saya perlihatkan, saya tunjukkan Excel. Nah, di sini ada suatu data, ini data dari PowerPoint tadi. Nah, kita ujikan caranya bagaimana? Caranya kita jumlah yang satu ini kita bandingkan dari tabel binomial. Ini adalah tabel binomial. Ini tabel binomial, saya geser ke sini untuk membandingkan. Nah, di sini kita lihat bahwa panelis berjumlah 10. Nah, kita
cek di sini, ini jumlah penguji, berarti 10, berarti di sini ini adalah 10, ini 10 panelis, kemudian jumlahnya berapa? 1. Ternyata jumlahnya di sini seharusnya kalau dia nyata 5%, berarti seharusnya nilainya 9, akan tetapi di sini kurang dari 9, sehingga panelis nilai dari sini ini non signifikan. Nah, kemudian yang sebelahnya rasa, ini 10 panelis, kita geser ke sini. Ternyata di sini nilainya 9, ini non signifikan juga karena di bawah nilai 9. Kemudian kita geser lagi ke sini, ini nilainya adalah 2, secara otomatis non signifikan juga. Kemudian kita geser ke sebelahnya lagi, atribut aroma, ternyata nilainya 2. Kemudian kita cek lagi ke bawahnya, kemudian ada atribut aroma, ini nilainya 5, berarti non signifikan. Kemudian yang sampingnya ini adalah 3, non signifikan juga. Jadi dari seluruh atribut ini ternyata pengaruhnya non signifikan semua. Nah, di sini ada tabel bahwa jika nilai yang didapatkan dari panelis di bawah nilai yang ditunjukkan oleh tabel, maka antara produk contoh dan pembanding itu tidak berbeda nyata. Ini sama seperti data di sebelah sini. Jadi ini sangat simpel, kita hanya membandingkan atau menyelaraskan tabel binomial, kemudian kita sudah tahu hasilnya tanpa kita harus menguji yang lebih sulit lagi, karena ini sangat gampang, hanya menjumlahkan kemudian kita bandingkan di tabel binomial. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.